Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai, Sandras Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan sharing tentang salah satu pola pikir yang bisa menghambat kita untuk bisa jauh lebih maju, bisa jauh lebih sukses, ya. Jadi ini saya mau ngebahas dari pertanyaan yang masuk dari Intan, yang masuk lewat DM Instagram. Jadi dia nanya kayak gini. Halo Kak Bordes, akhir-akhir ini saya ngerasa orang-orang di sekitar saya itu membenci saya. Padahal orang lain melihat saya biasa aja. Hati saya seakan-akan mengatakan kalau orang tersebut ngomongin saya. Cara mengatasi perasaan tersebut gimana ya? Makasih sebelumnya. Oke. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut, saya mau ngasih tahu buat kamu yang mau dengerin playlist podcast pengembangan diri. Kita udah bikin beberapa playlist yang bisa bantu kamu untuk mendengarkan pada topik-topik terkait ya. Seperti menjadi perantau sukses, untuk mewujudkan resolusimu, menjadi produktif, dan lain-lainnya. Kamu bisa cek playlistnya, silakan klik link yang ada di deskripsi ya. Selamat mendengarkan ya. Oke, nah mari kita bahas dari pertanyaannya Intan tadi ya. Jadi Intan ngerasa orang-orang ngebenci dia, padahal orang lain melihatnya biasa aja. Tapi penyebabnya itu adalah dalam diri Intan itu mengatakan bahwa orang tersebut lagi ngomongin Intan ya, ngomongin dia. Nah, jadi kalau mungkin kamu waktu itu ikut webinar saya ya, Unlimited Success yang awal tahun lalu, itu saya ngebahas tentang satu yang namanya CBT atau Cognitive Behavior Therapy. Jadi bagaimana kita berpikir itu akan mempengaruhi perasaan kita ya. Perasaan kita akan mempengaruhi tindakan kita. Nah, jadi kalau pola pikir kita berpikir bahwa wah, dia nih orang nih pasti ngomongin saya nih kayak gitu. Kira-kira emosinya gimana? Emosinya positif atau justru jadi negatif, jadi curiga? Pasti jadi curiga, pasti jadi negatif lah emosinya gitu ya. Karena kita berpikirnya seperti itu. Nah, pola pikir seperti itu biasa disebabkan karena manusia memang punya beberapa thinking fallacy atau kesalahan pola pikir. Salah satunya adalah assumption atau asumsi seperti itu. Kayak misalnya tadi ya, ini orang kayaknya gak suka sama aku deh. Ini orang kayaknya ngomongin aku deh, kayak gitu. Jadi kita punya asumsi-asumsi tertentu. Nah, asumsi tadilah yang sebenarnya belum tentu nyata, belum tentu real, itu mempengaruhi emosi kita, ya. Jadi, untuk bisa mengubah emosi tadi, ya, emosi yang dirasakan, kita harus mengubah pola pikirnya. Kita harus menghilangkan asumsi-asumsi negatif tadi, ya. Atau minimal jadi netral. Kalau kita mikir, wah ini dia pasti mikirin saya nih, pasti jadi negatif. Tapi ya udah, kita lihat realnya aja bahwa kita nggak tahu dia ngomongin siapa. Ya udah, jangan berasumsi bahwa dia ngomongin kamu. Jadi lihat aja realnya seperti apa. Dan asumsi pun juga boleh, tapi kenapa nggak kamu berasumsi yang positif kayak gitu? Misalnya ada orang ngomong, daripada mikir, dia nih ngomongin aku nih. Mendingan mikir, oh dia lagi diskusi nih untuk ngerjain tugas tertentu misalnya, atau ada kerjaan. Atau kita berpikir, paling tentang kerjaan kayak gitu. Kenapa enggak pola pikirnya dibuat jadi netral ataupun dibuat jadi jauh lebih positif ya. Jadi itu adalah cara untuk mengubah ya tadi ya, pola pikir kita yang penuh asumsi, penuh kecurigaan, kita ubah jadi netral ataupun jadi positif, jadi optimis, sehingga membuat kita jadi jauh lebih tenang dan bisa menikmati kehidupan. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya,
Never stop learning because life never stop teaching.